Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Kalau saat ini mereka para aktivis jurnalis itu lagi diproses untuk dibawa ke kota pelabuhan bernama Asdod. Asdod ini berada di pesisir selatan Israel atau sekitar 40 km dari Gaza. Nanti di sana mereka ada diproses, diinterogasi dan lain-lain. Sementara itu informasi yang kami dapat, kami sudah langsung melaporkan atau berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu juga rekan kami yang berada di comment center baik di Malaysia, begitu juga di Turki, itu langsung berkomunikasi dengan KBRI di sekitar wilayah penculikan gitu ya. Ibu dari Rahendro Herubowo, Erlina, mengaku terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada Minggu. Seluruh pesan yang dikirim tak lagi mendapat balasan. Erlina mengaku sempat melarang anaknya berangkat ke wilayah konflik, namun Heru tetap memilih ikut dalam misi perdamaian tersebut. Heru merupakan salah satu WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Ibu, harapan ibu biar pemerintah cepat-cepat mengurus tuntas biar cepat selamat dikembalikan ke Indonesia dengan selamat gitu. Sama seperti keluarga lainnya, hingga kini Sutrawati, ibunda dari Andi Angga Prasadewa asal Makassar yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza Palestina ini belum mengetahui bagaimana nasib anaknya. Lewat video pendek ini, Angga menjelaskan jika video yang direkamnya sudah menyebar, maka kemungkinan besar dirinya sudah ditangkap pasukan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional. Penculikan saya ini menunjukkan sekali lagi bahwa rezim Zionis Israel dan pendukungnya bertindak untuk melanjutkan pembunuhan dan genosida mereka. Ibunda Andi hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menyelamatkan anaknya serta relawan lainnya. Kami cuma berharap sama pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo, agar bisa menyelamatkan anak saya, karena anak saya kan itu aktivis kemanusiaan, bukan teroris yang harus diculik. Anak saya itu kan cuma membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, bukan membawa senjata. Sudah lebih dari 24 jam sejak tentara Zionis Israel menangkap Heru dan Angga serta ratusan relawan lainnya. Namun hingga kini belum ada kejelasan tentang nasib mereka.
Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asad Aras Muhammad dari Jakarta, Indonesia. Jika kalian melihat video ini, itu berarti saya dan bersama teman-teman saya telah ditangkap oleh penjajah Israel secara ilegal di perairan internasional. Olehnya, mohon dukungan, mohon doanya, dan mohon agar segera melakukan desakan kepada pemerintah kita untuk menempuh jalur hukum, untuk segera membebaskan kami dan semua teman-teman kami, dan terus dukung dan doakan perjuangan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hendro Prasetyo Bakti. I am a general participant from Indonesia. If you are watching this, the Israel regime have kidnapped me in international waters. I am part of a non-violent civilian mission sailing to break the illegal siege, deliver aid, and stand in solidarity with the people of Gaza. My kidnapping show once again how far the Israel regime and its backer will go to continue their siege and genocide. The world must rise up, pressure your government to stand on the side of justice and humanity. Stop the war machine. Free Palestine. Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mendesak agar pengacara Rasman Arif Nasution segera dieksekusi. Desakan menyusul usai Mahkamah Agung menolak kasasi Rasman Arif Nasution terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Menurut Roy Suryo, kini Rasman resmi berstatus terpidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung yang sudah menolak kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah menolak kasasi dan itu menetapkan atau menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Meski mengaku menghargai putusan Mahkamah Agung, Rasman tetap menyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dirinya juga mengaku akan menghadapi dengan jantan sambil memikirkan langkah hukum selanjutnya. Saya akan gentle menghadapi ini dengan jiwa besar, dengan jiwa tabah, dengan jiwa ikhlas, ya, dengan penuh kesatria. Saya akan menjalani proses hukum ini. Saya tidak akan melarikan diri, saya tidak akan kabur, saya tidak akan sembunyi. Saya akan menunggu putusan dimaksud sampai di tangan saya. Diketahui hubungan Roy Suryo dan Rasman Arif Nasution memang terus memanas. Selain kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, keduanya juga kerap berseberangan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.